Halo, selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah kenan bergabung ya malam hari ini untuk di kelas persiapan untuk ujian akhir seperti itu. Hari ini kita nanti akan review lagi mengenai manajemen terms, tentunya dengan apa ya variasi yang berbeda ya. Tidak jauh beda seperti yang minggu lalu kita belajar review lagi mengenai daily expression tapi dengan beberapa cara penerapannya juga pola kalimatnya seperti apa seperti itu. Untuk minggu ini mulai dari hari ini polanya kurang lebih sama tapi dengan materi eh, manajemen term seperti itu. Dan nantinya hari ini minggu lalu kan kita bersama Vincent Lausche ya. Kalau sekarang kita dengan Manda Lausche dari Jepara juga. Halo Manda, apakah sudah di sini? Udah sih pastinya ya. Halo, selamat malam semuanya. Halo, malam Manda. Oke, mungkin habis ini Manda bisa langsung mulai aja ya Manda ya supaya nanti selesainya bisa tidak terlalu malam juga kayak gitu. Oke, baik Mas Dimas. Perkenalkan, nama saya Manda Lausche atau bisa dipanggil juga Cungan Mingse Yang Lausche. Jadi kalau misalnya teman-teman mau manggil Lausche itu bisa juga Yang Lausche. Kalau di sini mungkin Mas Dimas saya mau tanya dulu, teman-temannya bisa on mic nggak ya? Atau semuanya nggak bisa? Bisa on mic nanti kalau misal mau ada yang mencoba apa ya untuk mencoba bisa langsung ditunjuk aja kayak gitu. Oke, makasih Mas Dimas. Sekarang kita mulai dari materi yang ini ya. 我先读一下，老师 baca dulu ya. 你不可以在这里抽烟。你不可以在这里抽烟 itu artinya kamu tidak boleh merokok di sini. Kita akan membahas dulu ke grammar yang pukei. Pukei ini bisa dibagi menjadi beberapa arti tergantung konteks yang dipakai. Yang pertama ini 表示禁止. Konteksnya tuh yang artinya tuh melarang sesuatu, tapi artinya tuh tidak boleh. 老师监督一下，你不可以在这里抽烟。kamu nggak boleh merokok di sini. Kalau misalkan kamu nggak boleh merokok di kantor, itu bisa jadi eh 你不可以在办公室抽烟。Ini artinya tuh kamu tidak boleh merokok di kantor. Kalau misalkan kita lagi ngantor nih, ketemu sama TKA yang lagi merokok di dalam kantor, itu kan dilarang ya. Kita bisa bilang nih, 不可以在办公室抽烟. Nah, ini pinginnya. Nih, 不可以在办公室抽烟. Jadi, cara penggunaan 不可以 itu dia subjek dulu, atau enggak situasinya dulu, baru tidak boleh. Misalkan, kamu tidak boleh makan di kantor. 你不可以在办公室吃饭. Jadi di ini dulu 不可以在办公室 tinggal diganti kata kerjanya 吃饭. Hmm. Jadi 不可以 yang pertama ini dia konteksnya itu artinya tidak boleh atau melarang. 这个上班的时候不可以玩手机. 上班的时候 ketika ngantor tidak boleh bermain handphone.
Kalau misalkan ada yang bertemu sama TKA nih, lagi ngantor, terus dia tuh terus aja main handphone. Kita bisa negur, eh, 上班的时候不可以玩手机. Nah, mungkin yang ini Lause jelasin dulu ya. 的时候，的时候itu artinya tuh lebih ke ketika. Nah, 上班的时候不可以玩手机. Ketika kerja tidak boleh main handphone. 上班的时候不可以吃饭. Ketika kerja tidak boleh makan. 上班的时候不可以抽烟. Ketika kerja tidak boleh merokok. Tidak ditambahkan 时候 juga sebenarnya udah bisa. Tapi mungkin untuk kelihatan lebih Mandarin kita lebih expert, lebih bagus, bisa ditambahkan 的时候 ketika. Yang ketiga ini, 公司里不可以乱丢垃圾. Di dalam perusahaan tidak boleh membuang sampah sembarangan. 丢垃圾, 乱丢垃圾. Ini tuh artinya membuang sampah sembarangan. Jadi, buku yang konteks pertama ini dia artinya melarang. Lause pengen dibaca dulu ya. Ada yang mau membaca nggak? Oke, mungkin kalau nggak ada yang mau membaca, Lause panggil ya. Lause minta tolong Vina baca dulu ya. Halo, Vina, bisa baca nggak? Bisa bantu Lause baca nggak yang bagian buku melarang ini? Oke, mungkin Vina lagi di luar ya. Mungkin Lause minta tolong Rosa Teriska buat bantu Lause baca. Halo, oke mungkin Mas Dimas yang mau baca ya. Silakan Mas Dimas. Dari yang nih yang mana nih? Yang Nibukai sampai yang Kongse. Ya, tiga kalimat ini. Oke. 你不可以在这里抽烟。上班的时候不可以玩手机。公司里不可以乱丢垃圾。Beja hal. Jadi yang penggunaan ini udah paham ya. Ada yang mau bertanya nggak? Ukei yang konteksnya melarang sesuatu. Kalau misalkan Lause mau bilang nih, eh kamu bahasa Mandarinnya ini ya, tinggal menambahkan pukeinya di mana. Celi.
Nah, kalau misalkan jeli, bla bla bla, 大声说话. Kalau misalkan nambah pukei, gimana nih? Qing Alfi, Huita Isya, bantu Lause jawab ya yang soal ini. Jeli, bla bla bla, 大声说话. Ah, 对了，这里你不可以. Betul. Di sini kamu nggak bisa, 可以 大声说话 itu artinya tuh ngomong dengan nada yang besar gitu yang mengganggu orang lain. Weh, ini pilot. Kita lanjut ke arti yang kedua ya. Bukei, 标示不能做某事. Yang kedua ini artinya tuh menggambarkan tidak bisa melakukan sesuatu. Contohnya tuh kita baca dulu ya. 我先读一下.现在太晚了，我们不可以去超市了. Sekarang itu udah terlalu terlambat, udah terlalu malam. Kita nggak bisa pergi ke supermarket. 我们不可以去超市了. 超市 itu supermarket. PR, 我今天不可以加班. Aku hari ini nggak bisa lembur. Yang ketiga, 我们不可以在这里停车. Kita nggak bisa parkir di sini. Ting itu dia berhenti. Tapi untuk digunakan ke kalimat, ini artinya berhenti parkir ya. Jadi kalau yang pukei di sini itu dia mengartikan nggak bisa. Kalau yang pukei sebelumnya ini mengartikan tidak boleh atau melarang sesuatu. 现在台湾了，我们不可以去超市了. Sekarang sudah terlalu malam, kita nggak bisa pergi ke supermarket. Terus yang kedua, 我今天不可以加班. Aku hari ini nggak bisa lembur. Dan yang ketiga, 我们不可以在这里停车. Kita nggak bisa parkir di sini. Jadi pukul yang kedua ini melambangkan tidak bisa melakukan sesuatu. 我想请同学们读一下. 请 Wahib. Wahib tolong bantu Lause baca ya. Halo, Wahib bisa on mic nggak? Oke, mungkin Wahib nggak bisa on mic. Apa kita ganti ke Mbak Endah?
Mbak Endah bisa tolong bantu Lause baca ya. Yang 现在 sama sampai 我们不可以. Yo Mbak Endah. Oke, nggak bisa baca, bantu Lause baca, mungkin masih pada di luar atau sibuk ya. Lause baca sekali lagi ya. 现在太晚了，我们不可以去超市了. Sekarang sudah terlalu malam, kita nggak bisa pergi ke supermarket. Penggunaan di sini itu artinya tidak bisa. Oh, Mbak Indah mau baca, silahkan. Sorry ya Kak, sinyalnya tidak bagus. Oke, nggak apa-apa. Baca sendiri atau Lausya dulu? Eh, Lause dulu, baru Mbak ya. Oke. 现在太晚了，我们不可以去超市了。现在太晚了，我们不可以去超市了。我今天不可以加班。我今天不可以加班。我们不可以在这里停车。我们不可以在这里停车。Mbak, Lause mau tanya dulu ya. Kalau misalkan hari ini saya nggak bisa datang kerja, bahasa Mandarinnya apa? Kalau sangpan itu, kalau kerja itu sangpan. Berarti kita tinggal pakai yang ini ya. 我可以 Ja- 下班。我Kalimat 我 lengkapnya. Oke, pelan-pelan ya. 我今天不可以哎，不可以上班。对，非常好。我今天不可以上班. Kalau misalkan hari Oke. ini kita nggak bisa datang kerja, itu bahasa Mandarinnya 我今天不可以上班. Oke, 好，是谢谢Mbak. 不客气，不这个部分明白了好吗？yang bagian pukul ini udah pada ngerti ya. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti, yang nggak bisa on mic, mungkin bisa di chat. Kalau misalkan ada yang bisa on mic, nggak usah mintanya on mic ya. Soalnya kalau on mic kita ngobrol itu bisa meningkatkan bahasa Mandarin. Terus kita tuh karena dipakai, jadi nggak lupa bahasa Mandarinnya. Oke, Mas Agung. Kalau Jinten atau keterangan waktu di depan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kalau yang bagian keterangan waktu ini. Kalau misalkan sekarang diganti ya. 今天我不可以加班. Kalau misalkan jadi kayak gini juga nggak masalah. Artinya sama aja. Kalau yang waktu itu nggak ada keterangan grammarnya yang pastinya itu harus gimana gitu. Siapan. Nah, kalau gini-gini juga nggak apa-apa. Oke, udah ngerti ya. Cuci. Kita lanjut ya. Lause, kalau lupa pakai grammar masih aman ya. Kalau untuk yang bagian pukui ini,
Sebenarnya sama yang Indonesianya nggak terlalu jauh ya. Subjek, grammar, sama keterangannya. Kalau misalnya bagian ini, kalau misalnya nggak masuk banget ke grammar gitu, menurut Laos itu orang Cinanya bakalan ngerti. Kalau misal mungkin ke Alfi mau bicara kayak gimana? Mau ngomong gimana? Oke, misalkan Laos kasih contoh. Kalau yang orang Muslim itu kan nggak bisa makan daging babi ya. Kalau daging babi itu bahasa Mandarinnya tuh churro. Nah, churro ini bahasa Mandarinnya. Mungkin kalau misalkan ada yang ngajak, ada orang Cina yang bilang atau ngajakin kita orang Islam makan daging babi, kita bisa bilang aja, 我不可以吃猪肉. Nah, saya nggak bisa makan daging babi. Jadi yang bagian pukul ini udah nggak terlalu jauh-jauh banget sama yang arti Indonesianya. 好，听得懂了。其他的同学有问题吗？Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain lagi nggak? Yang bagian pukul tidak bisa melakukan sesuatu. 听得懂了。继续，ini yang terakhir itu ada pukui yang artinya tidak setuju atau tidak mengizinkan. 我先读一下。妈妈说我不可以买这么贵的东西。第二是，他不可以随便离开公司。Ini tuh artinya tuh masih tetap tidak bisa. Tapi yang mengkonteks artinya tuh yang tidak mengizinkan. Kayak kalimat pertama, Mama 说我不可以买这么贵的东西。Nah, 买这么贵的东西 itu artinya beli barang yang mahal. Jadi ini konteksnya tuh walaupun artinya mama bilang aku nggak bisa beli barang yang mahal gitu. Tapi konteks arti maknanya tuh mamanya tuh tidak mengizinkan gitu. Lose, mau tanya boleh? 请说boleh. Lose, ibaratnya kan kita kan mau kirim baju nih. Nah, Ya, di jenanya minta hari ini, tapi kita tidak bisa bilangnya pugayi yang mana ya? Yang ya. tidak bisa melakukan swab. Ini semuanya dibilang bisa pukul semua kalau di dalam bahasa Mandarin. Kalau misalkan tidak bisa hari ini, tinggal bilang aja pukul jintian atau enggak jintian Oh, pukul oke. Baik. ya Saya nggak bisa Lose. hari ini. Pukul Yang lain Hmm. ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjut dulu ke yang kalimat kedua ya. 他不可以随便离开公司。Dia nggak bisa seenaknya ninggalin perusahaan. Kalau misalkan ini kita hari ini tuh dari jam 8 misalkan sampai jam setengah 4 itu masih kerja gitu ya. Terus tiba-tiba ada karyawan kantor jam 10 misalkan itu.
tanpa ada izin, surat izin dari kantor, pergi keluar. Bisa bilang yang ini, ta bukei suibian likai kungse. Dia tidak bisa sembarangan atau sesuka hatinya bikin sembarangan ya. Yang bagian swipen ini dia artinya tuh tergantung konteks juga. Yang pertama itu dia ada sembarangan. Swipen. Oh iya ini Lause pakai angka 4 itu buat arti nada 4 ya. Swipen itu bisa jadi artinya terserah, sembarangan, kayak semena-mena gitu. Jadi tergantung konteksnya kalau misalkan yang sekarang ini tabuke swipen likai kungse berarti ini lebih masuk ke dia nggak bisa sembarangan semena-mena keluar kantor atau perusahaan. Kalau misalkan ganti lagi ke konteks yang lain, mungkin lebih cocoknya ke yang terserah. Nah, yang bagian ini kan tidak setuju. Yawan Tima, ada yang mau bertanya nggak? Kalau misalkan mungkin kita coba dulu ya yang swipen terserah. Kalau misalkan lagi milih apa ya, lagi mau beli makan gitu ya, mau bilang silakan terserah kamu aja gitu. Tinggal bilang swipen nih, terserah kamu aja gitu. Swipen nih, Pak. Kalau misalkan lagi mau jawab, udahlah terserah kamu bisa jawab swipen nih, Pak. Kalau yang Pak ini dia kayak kata imbuhan gitu, nggak ada arti pastinya kayak udah terserah kamu aja gitu. Kalau yang sembarangan itu bisa masuk ke yang ini ya. Ta bukei swipen likai kungse. Ini yang sembarangan, yang semena-mena. Terus kalau misalkan ada orang Cina nih yang tiba-tiba ngomong, 这件事你随便处理吧. Berarti tuh dia artinya tuh masalah ini kamu urus aja sesukamu. Mungkin ini konteksnya lebih ke marah ya. 这件事itu dia artinya masalah ini. 你随便处理吧. 处理吧 tuh urus, urus aja sesuka kamu. Masalah ini urus aja sesuka kamu gitu. Bisa aja mungkin dia konteksnya marah atau enggak masalahnya tuh yang sepele gitu. Ya udah nggak, urus aja masalah ini sesuka kamu. Gitu ya. Nah, yang bagian swipen, ada yang nggak mengerti nggak? Boleh ditanyain ya. Paham, Lause? Oke, kita lanjut ke yang contoh kalimat kedua. 请平复一下. 请ini tuh artinya tolong atau enggak eh, silahkan. Yang bagian ini tuh 请 ini artinya tuh tolong dan silahkan. Pingpu, pingpu itu kayak
Seseorang yang berada di situasi panik, lagi ditenangin, tenanglah, tenang dulu. Isya, Isya itu kayak artinya itu sebentar. Kita bahas lebih detailnya di sini ya. Cing, bla bla bla, Isya. Cing itu artinya dibagi dua, bisa silahkan dan bisa juga tolong. Misalkan kita lihat di contoh yang pertama ya. Cing teng Isya apa? 我会帮你解决的. Cing teng Isya. Teng Isya itu artinya tolong tunggu dulu. Jadi cingnya tuh tolong, teng Isya tunggu. Dulu tuh sebentar, tolong tunggu dulu sebentar gitu. Jadi cing sama Isya tuh merupakan salah satu grammar yang nyatu gini ya. Kalau misalkan ini 我会帮你解决的, saya akan membantu kamu menyelesaikan. Jadi ini tuh mungkin lagi menghadapi suatu sikon yang kayak menghadapi masalah gitu. Orangnya tuh panik, terus bisa ditenangin kayak, 请等一下吧，我会帮你解决的. Aku bakalan bantu kamu menyelesaikan. Hmm. 请等一下吧. Tolong tunggu sebentar, saya akan bantu kamu menyelesaikan. Jadi, 请 itu kalau yang di sini tuh artinya tolong ya. Kita lanjut ke contoh kalimat yang kedua. 请给我看一下那个文件. 请给我. 请di sini artinya masih tolong. 给我看. Kasih aku lihat sebentar file tersebut, file yang itu. Tolong kasih aku lihat sebentar file yang itu. 给我看. Kasih aku lihat sebentar file yang itu. Hmm. Wencen di sini itu file, nake itu yang itu. Kan, kasih aku lihat, Isya sebentar. Terus yang ketiga, 请你听一下我的解释. Tolong kamu dengar dulu penjelasan aku. Jadi di sini tuh 请 bla 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 Isya tuh enggak selalu tolong tunggu sebentar, tolong dengar dulu, tolong ini dulu, bisa disesuaikan sama konteksnya. Kayak yang ini, 请你听一下我的解释. Tolong kamu dengar dulu penjelasan aku.解释di sini artinya penjelasan. Kalau misalnya sekarang kita mau menggunakan kata 请 untuk silakan. 请 bla 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 Isya untuk silakan. Kita bisa pakai yang 请做一下吧. Mungkin ketika ini tuh kayak konteksnya tuh lagi ada tamu ke kantor nih, ke Kungse gitu ya. Bisa kasih
Yang ini, Cingco isi apa? Silahkan duduk dulu sebentar. Terus misalkan dia tuh mau cari orang, tapi orang itu harus dicari dulu gitu, orang Cinanya tuh. Bisa dibilang ini, Cingco isi apa? Silahkan duduk dulu sebentar. Co isya, co ini kata kerja ya. Duduk. Silahkan duduk dulu sebentar. Tuh. Cingco isi apa? Silahkan duduk dulu sebentar. Cing, bla bla bla, isya, niman, ting, tetong, lemah. Teman-teman udah ngerti belum yang bagian cing, bla bla bla, isya. Mas Dimas, kalau cing, shaoteng sama cing, teng, isya, konteksnya sama berarti ya. Sama cing, shaoteng sama cing, teng, isya itu artinya tetap sama. Nggak ada bedanya. Cuma biasanya tuh Cing Shaoteng juga ada yang ditambahin isya, tapi itu nggak merubah arti gitu ya, masih tetap artinya. Silakan tunggu dulu sebentar. Kita ada tong yo wenti mah. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ngerti, mending ditanyain ya. Kalau bisa on mic biar lebih seru, lebih ngobrol sama Lause. Iya, hui itu artinya akan. Sebenarnya hui ini kalau misalnya kita mau bahas lebih dalam lagi nih artinya lebih banyak. Mungkin untuk sekarang ini artinya akan dulu ya. Mungkin ada juga yang artinya tuh bisa, tapi bisanya tuh bisa yang dipelajari. Harus dijelasin dulu ya. Nah, untuk hui ini artinya tuh ada yang juga bisa, tergantung konteksnya. Kalau misalkan ada orang Cina yang nanya, ni hui, ni hui, kok cuman mah. Nah, kalau misalkan ada orang Cina yang bilang kayak gini, nih hui, so cuman mah, ini tuh konteks artinya tuh jadi kamu bisa nggak. Jadi, hui di sini tuh artinya tuh bisa, tapi yang bisa dipelajari gitu. Ini kan berbicara bahasa Mandarin ini kita kan harus belajar ya. Nah, berarti kalau yang hui di sini kan artinya bisa, tapi yang konteksnya tuh dipelajari gitu, pernah dipelajari. Kalau misalkan yang nih kei sochungan mah, ini sebenarnya bisa juga pakai kei, tapi lebih cocoknya tuh grammarnya tuh lebih masuk ke sini ke hui, karena hui itu benar-benar dipelajari. Misalkan mau nanya ke orang Cina nih, woi, kok ini mah kamu bisa bicara bahasa Indonesia? Suaranya kok kecil dia kok Lause. Masa sih? Oke Lause, deketin ya. Cek cek, mungkin ini lebih besar kali ya. Nih, woi, shuo ini mah kalau misalkan mau ketemu orang ketemu nih lagi ketemu sama TKA, terus TKA-nya tuh udah kelihatan udah lama di Indo, bisa nih ditanya, nih, hoi, shuo, ini mah, kamu bisa bilang bahasa, kamu bisa ngobrol bahasa Indonesia, kamu bisa bahasa Indonesia gitu. Kalau misalkan nyetir, nyetir mobil juga kan itu termasuk dipelajari ya. Nih, hoi, kai mah,
Kamu bisa ngomong Indo. Kalau yang ini kamu bisa nyetir. Nyetir mobil. Hai Ce. Hai Ce. Ini di sini tuh cuma nyetir mobil doang ya. Karena kai itu untuk menyetir mobil yang ada setirnya gitu. Kalau misalkan mau motor, motor itu nggak pakai yang kai, tapi pakainya yang si motor ce. Nah, pakai yang ci ini ya. Kalau mau motor, sepeda itu pakai yang ci. Nah, jadi way ini bisa jadi artinya yang akan dan bisa jadi juga artinya yang bisa. Tapi bisanya itu yang dipelajari ya. Anwar, ting tutong lemah. Mas Anwar udah ngerti? Oke, sudah paham. Kita lanjut ke yang ini ya. 我现在有点忙，有点忙. Ini termasuk ke grammar. Ada beberapa orang Cina yang sebelumnya udah dibahas sama Vincent Lausche. Ada beberapa orang Cina yang bagian Youtian dibahas dibacanya itu jadi Youtia, Youtia. Kita bahas di sini ya. 我现在有点忙. Saya sekarang agak sibuk. Saya agak sibuk sekarang. Tuh ya. Youtian. Youtian itu artinya bisa agak atau sedikit. Kita lihat dulu contoh kalimatnya ya. Ti, 因为今天客户来了，所以我有点忙。所以我有点忙. Ini tuh yotian ataupun yotiar itu artinya tetap sama aja. Inway, soy. Sebelumnya udah dibahas sama Lausche Vincent. Karena karena saya hari ini karena hari ini bayar datang, jadi saya agak sibuk. Jintian kehu laile. Kalau kehu itu dia bisa bayar, bisa tamu, tergantung konteksnya. Dia tamu. Kalau misalkan ini lagi ada buyer nih di pabrik, terus misalkan ada orang Cina yang nyuruh, ini kamu kerjain itu, terus sedangkan kita lagi harus ketemu sama buyer, kita harus menghadapi buyer, kita bisa bilang ini, "客户来了，今天客户来了，所以我有点忙." Nah, kehu, buyer atau tamu. Jadi yang di sini tuh bisa agak, bisa juga sedikit. Inway, karena hari ini kehu, buyer Laila, Laila itu artinya datang ya. Karena hari ini buyer datang. Soi, jadi saya yo mang agak sibuk gitu. Yang kedua, 说实话有点不明白他的解释. Mungkin 说实话 ini tuh agak sulit diterjemahin ya kalau satu-satu. 说实话 itu artinya sejujurnya atau enggak sebenarnya. Jadi kita tuh tuh kayak bicara, sehwa tuh kayak artinya tuh yang benar-benar gitu. Nah,
说实话, sejujurnya sebenarnya 我有点不明白他的解释. Aku agak nggak ngerti penjelasan dia, misalkan. 不明白 itu artinya nggak, 不明白 itu nggak ngerti. 有点不明白, sedikit nggak ngerti, sedikit nggak paham penjelasan. 说实话, sejujurnya, 我有点, saya sedikit, aku agak nggak ngerti, aku agak sedikit nggak ngerti, kurang gitu. 有点不明白, ini artinya nggak paham. 他的解释, di sini tuh menjelaskan kayak penjelasannya dia gitu ya. 说实话，我有点不明白他的解释. Sejujurnya aku kurang ngerti, agak nggak ngerti penjelasannya, penjelasan dia. Terus yang ketiga, 你有点晚了，大家都已经到了. Kamu agak telat, semuanya tuh udah nyampe, udah datang. Sedikit ini lebih masuk ke agak ya. 大家都已经到了, semuanya sudah datang, itu sudah sampai. Eh, Nah, 你有点晚了, 大家都已经到了. Kamu agak telat, kamu sedikit telat. Semua orang tuh taja itu semua orang. Toh, semua izin tahu le. Izin itu artinya di sini sudah tahu le itu sampai atau datang. 你有点晚了, 大家都已经到了. Kamu agak telat, semuanya udah datang gitu. Semua ini tuh taja tuh semua lebih ke orang. Kalau ini semua yang penjelasannya. Ini Icing sudah tahu le sampai. Terakhir, 他今天有点不舒服，没来上班. Nah, kalau ini dia lebih ke sedikit. Dia hari ini agak nggak nyaman, agak kurang sehat, nggak datang kerja. Mungkin di sini kurang nyaman ya, Mandarinnya tuh kusufu. Dia ini artinya kurang nyaman, tapi kalau diterjemahkan ke Indonesia itu kurang nyaman tuh badannya agak kurang sehat gitu. Dia hari ini sedikit kurang sehat, gak datang kerja. 有点不舒服, sedikit kurang sehat. 没来上班, jadi dia tuh merasa agak sedikit kurang sehat gitu. 有点听得懂了吗? 同学们, yang bagian 有点 udah pada paham belum?
Berarti kalau ditanya apakah kamu bisa bicara bahasa Cina, jawabnya Yotian. Ini penggunaannya tuh Yotian yang di sini tuh untuk sedikit tapi keadaan gitu. Kalau misalkan mau ditanya ini konsepnya tuh kamu bisa bahasa Cina nggak? Itu tuh lebih masuknya tuh ke iten. Tui, iten. 非常好。Penggunaannya beda, ya mungkin hampir sama ya, tapi ini penggunaannya beda. Kalau Yotian ini tuh lebih ke agak sibuk, terus ini agak kurang paham. Kalau ini kan yang Iten tuh beneran artinya sedikit. Kalau yang Yotian itu agak ada agaknya gitu. Arti pastinya tuh udah sedikit kalau yang Yotian itu. Kalau yang Yoten. Kalau yang iten tuh artinya beneran sedikit gitu. Bisa Mandarin iten. Atau enggak biar lebih terlihat kayak lebih bagus gitu Mandarinnya. Iten, iten. Jadi diulangi, diungkapi 2 kali iten, iten. Iten, iten. Nah, kalau mau menggunakan kamu bisa bahasa Mandarin nggak iten, iten. Iten. Orang Cinanya bakal langsung ngerti. Jadi kalau yang Youtian itu lebih ke ada singkwang keadaannya ya kayak ini mang sibuk, terus gak paham, terus datang telat, terus yang ini agak kurang sehat, itu dia pakainya Youtian. Nah ini yang kedua, 你的表现非常好。你的表现 tuh kayak sikap yang ditonjolkan gitu, yang diungkapkan itu sangat bagus, 非常好。Teman-teman udah pada belajar Han belum? Hai Mei. Oh, ada yang udah, ada yang belum ya. Nah, kalau Han itu artinya sangat. Kalau misalkan mau bilang nih, 这个女生很漂亮. Gadis ini sangat cantik. Hmm, 这个女生很漂亮. Nah, kalau arti yang Han ini di sini tuh artinya sangat aja. Garis ini sangat cantik, gitu ya. Kalau yang Fei Chang itu artinya tuh di atas sangat. Kalau misalkan Fei Chang, Piaolang, sangat sangat cantik gitu, sangat sangat cantik atau sangat cantik sekali. Hmm. Kalau yang Fei Chang ini artinya sangat sekali.
Kalau yang Thai, Thai terlalu betul, terlalu kamu terlalu berlebihan misalkan nih Thai koven le, di Thai koven, kamu terlalu kamu terlalu berlebihan. Ini hampir-hampir sama juga artinya, tapi penggunaannya beda, jadi harus benar-benar diperhatikan. Kalau yang kalau yang Page Hang itu di atas sangat sangat cantik sekali gitu. Betul. Misang Page Hang. Ini artinya gadis ini sangat cantik sekali. Jadi penggunaannya tuh dia di atas sangat. Kita coba kalimatnya dulu ya. 今天来的客人非常重要. Tamu yang datang hari ini sangat penting sekali karena di sini dia pakainya 非常. Tamu yang datang hari ini sangat penting sekali. Keren, keren, keren. Tadi ada sempat belajar kita kehu. Keren sama kehu itu nggak ada bedanya. Artinya itu tetap tetap sama tamu, buyer. Kalau di pabrik tuh biasanya digunakan tuh buyer ya. Itu artinya tetap sama-sama aja. Keren, kehu. Nggak ada bedanya. 今天来的客人非常重要. Tamu yang datang hari ini sangat penting. Ini kan kita di sini ada te ya. Penggunaan te itu diterjemahkan itu dilihat dulu dari belakang. Keren, keren ini tamu. Jinten Lai yang datang hari ini. Feijang Chongyao. Tamu yang datang hari ini sangat penting sekali. Terus yang kedua, Jinten de Hui Yi Feijang Chongyao. Rapat atau meeting hari ini sangat penting. Meeting atau rapat hari ini sangat penting sekali. Sekali. Terus yang ketiga, 这个问题非常复杂，不能马上解决. 这个问题 di sini itu artinya bukan pertanyaan. Kan 问题 itu bisa jadi pertanyaan ya. Tapi 问题 di sini itu dia artinya masalah. Lalu ya,
Nah, 这个问题非常复杂. Masalah ini sangat rumit sekali. Nggak mungkin bisa diselesaikan segera. Wenti, diingat lagi ya, wenti di sini itu bukan pertanyaan, tapi masalah. 非常复杂. Futsa di sini tuh dia artinya rumit. Rumit. Futsa artinya rumit. Puneng. Puneng ini artinya tuh nggak mungkin. Kalau pukul itu kan nggak bisa. Kalau di sini tuh nggak mungkin, karena mungkin lebih ke sikon ya. Masang. Masang di sini tuh dia lebih ke segera. 解决 diselesaikan. Jadi 这个问题非常复杂，不能马上解决. Masalah ini tuh agak rumit, gak bisa segera diselesaikan atau gak diselesaikan segera. 最后，我们的公司非常注重员工的职业发展。我们的公司 perusahaan kita 非常 sangat ini cucong itu memperhatikan. Jadi 我们的公司非常注重 perusahaan kita sangat memperhatikan sekali 员工的职业发展itu dia artinya tuh perkembangan karir. Kalau Yenkong ini karyawan. Jadi arti kalimat yang ini tuh perusahaan atau kantor kita sangat memperhatikan kali 员工的职业发展 karir perkembangan karir karyawan pengembangan atau enggak perkembangan juga bisa ini yang facan ini tergantung konteks juga mungkin kalau di sini tuh dia lebih ke pengembangan sama perkembangan karir karyawan. Kantor kita sangat memperhatikan sekali pengembangan kantor, ya perkembangan karir karyawan. Jadi yang Fei Tang itu artinya sangat sekali. Dia dia artinya tuh lebih di atas dari Han. 这个部分你们听得懂了吗？明白了吗？ Oke, sorry ya tadi nggak kebaca. Mewenti berartinya tidak masalah ya Lause. Iya, mewenti itu artinya nggak masalah. Yang lain masih ada yang nggak paham nggak? Ayo bertanya ya. Oh ya, mungkin Lause minta tolong dibaca dulu ya yang bagian ini. Lause minta ada yang mau membaca nggak? Kalau nggak ada yang mau, Lause panggil lagi. Teman-teman, ada yang mau baca nggak? Oke, mungkin Lause panggil ya. Silvani Rahayu, 帮我读一下, bantu Lause baca ya, yang 今天 sampai 我们. Iya. Oke, Oke, Lause. Lause baca dulu nanti baru Silvani ya. Ya, 今天来的客人非常重要. 今天来的客人非常重要。 Oke, yang kedua, 今天的会议非常重要. 今天的会议非常重要。这个问题非常复杂，不能马上解决。
这个问题非常复杂，不能马上解决。最后，我们的公司非常注重员工的职业发展。我们的公司非常注重员工的职业职业，发展。非常好。其他的同学有问题吗？Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, Jinten deke. Ah, 扣了。对了，同学们，今天的课先到这里呀。teman-teman, materi kelas hari ini sampai di sini dulu ya. 谢谢大家。Kita akan lanjut besok ya teman-teman. Berarti sebelumnya mungkin kita mau foto bersama dulu, Manda, boleh? Oh, boleh Mas. Oke. Bentar ya. Teman-teman seperti biasa, buka kamera yuk. Kita berfoto bersama. Oke. Wait. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Xie Tacha. Sampai jumpa besok ya. Kita akan melanjutkan materi yang ini lagi. Dadah. 谢谢大家。